Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat berjumpa pada pertemuan yang mulia ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf hak di tasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis tauhid. Tauhid itu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Pembagian ini berdasarkan pengkajian terhadap dalil-dalil tentang tauhid oleh para ulama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang menekankan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta. Contohnya pergerakan matahari dan bulan, pergantian siang dan malam, serta apapun yang terjadi di alam semesta bergerak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Ini adalah bentuk tauhid dalam perwujudan amal soleh. Dalam Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid dijelaskan bahwa ini adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Syekh Dr. Sholeh Al-Fauzan dalam Sfar Aqidah At-Tawawiyah mengatakan bahwa dari 3 bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah. Sebab ini adalah misi dakwah para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci dan alasan ditegakkan jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah dan agar penghambaan kepada selainnya ditinggalkan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu al-asma wa sifat. Dalam kitab Syarh Salatsatil Usul dijelaskan bahwa cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa taktil, dan tanpa takyif. Adapun keutamaan dari tauhid ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati memiliki keutamaan yang luar biasa. Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan beberapa keutamaan tauhid dan dalam tulisannya ini akan dibahas 5 di antaranya.
Untuk yang pertama, akan dihapus dosa-dosanya. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Yang kedua, mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang ketiga, dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Yang keempat, dijamin masuk surga. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dapat kita simpulkan, banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka, apa itu tauhid, bagaimana tauhid yang benar, maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita bahwa orang-orang mengidolakan artis-artis atau pemain sepak bola. Begitu hafal dengan nama, hobi, alamat, sifat, bahkan keadaan mereka sehari-hari. Di sisi lain, seseorang mengaku menyembah Allah, namun ia tidak mengenal Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu asma atau nama-nama Allah, bahkan tidak mengetahui apa hak-hak Allah yang wajib dipenuhinya. Yang akibatnya ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka sangat penting dan urgen bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-hak atas hambanya. Demikianlah penjelasan tauhid mulai dari pengertian, jenis, dan keutamaannya. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwahit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.